Ya, diulang. Jadi untuk membuat video, mengedit gitu ya. Pertama, sebelum kita mulai itu cek suara dulu, cek sound. Kan kalau mau tampil juga misalnya apa, mau organ, mau hadro, mau ceramah gitu kan, cek sound dulu. Jadi cek sound kita, mic-nya bagus enggak, suara kita terdengar enggak kalau tanpa mic. Kalau tidak tanpa mic tidak terdengar, maka harus pakai mic. Kayak tadi Pak Haris ya, di awal itu enggak pakai mic, jadi suaranya tidak jelas gitu, ngomong apa. Kemudian di kelas itu pakai mic. Kalau Pak Soleh tadi dari awal itu suaranya segitu gitu ya. Nah, nanti saran saya tuh pakai mic. Muridnya banyak, suaranya jangan kalah sama suaranya anak-anak kita gitu. Kemudian gambar juga harus diperhitungkan. Tulisan itu tadi ada yang nabrak, tulisannya Pak Haris itu di atasnya panjang, di bawah panjang, sehingga wajahnya Pak Haris ketutup tulisan. Saya nyimak sampai akhir tuh. Kalau tadi kan ditampilkan sepotong-sepotong, di skip-skip ya. Kalau tidak di skip itu ada yang tulisan di atasnya panjang, di bawahnya panjang. Jadi nggak usah panjang. Kalau misalnya di atasnya pendahuluan, maka di sini ada apersepsi, menyampaikan tujuan, udah segitu aja. Kemudian menyampaikan langkah kegiatan, menyampaikan teknik penilaian atau asesmen, itu di kegiatan pendahuluan itu cukup. Misalnya mau dituliskan motivasi siswa, udah, jadi nggak usah panjang-panjang kayak di tulisan modul ajarnya. Kami mengerti, saya dan Pak Dokter mengerti, walaupun tidak diuraikan panjang. Kemudian di kegiatan inti, misalnya di orientasi. Nah, yang saya belum menemukan itu Pak Dokter, pada saat orientasi, di situ ada pemecahan masalah, tapi guru menerangkan materi. Mana masalahnya gitu, di PBL belum kelihatan. Nah, yang tadi punya IIS itu, video itu kalau misalnya kita simak selesai, dari video itu ditanyakan, apa tuh yang ada dalam video? Itu videonya hanya 5 menit. Apa? Terus masalahnya apa? Nah, kalau misalnya pelajarannya sholat, kita bisa saja masalahnya yang kita ambil cari video yang sholatnya sedang senggol-senggolan, atau ada yang jongklokin. Kalau anak-anak kan biasa begitu, sikut-sikutan. Nah, itu kan pemecahan masalah tuh dalam problem atau PBL itu masuk. Itu. Nah, itu. Kemudian di kegiatan penutup itu harus jelas. Harus jelas. Nah, Bu Is itu tadi begitu selesai asesmen, dia langsung hasil gitu ya, menyebutkan hasil. Tapi tulisannya tindak lanjut, harusnya tindak lanjutnya ke belakang gitu ya. Maksudnya menindaklanjuti ulangan sebenarnya sih. Nah, kemudian di bagian akhir baru, itu kan harusnya kegiatan akhir. Nah, di awal itu menyimpulkan, setelah menyimpulkan tadi itu urutannya asesmen, kemudian merefleksi. Nah, kalau urutannya sudah benar gitu, urutannya sudah benar, dan terlihat jelas semua, wajahnya jelas, senyumnya jelas, itu kalau misalnya kita jauh, gak kelihatan senyum kita. Performanya itu banyak banget. Kita menilai video tuh, Pak Dokter ya, saya menilai video tuh bari merem, kadang-kadang meremnya gini. Udah performanya bagus semua. 9 10, 9 10, 9 10. Bismillah. Membantunya di situ, membantunya. Kalau misalnya menyampaikan tujuan udah jelas itu ada enggak? Kalau tidak ada ya nilainya enggak bisa gede. Menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran ada enggak? Kalau nilainya kalau enggak ada ya nilainya enggak bisa besar, seadanya. Sampai di deskripsi mana kita menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran. Tapi kalau misalnya performan, senyum enggak, terus pendekatan ke anak bagaimana, kita ngajar empati enggak terhadap anak didik kita, itu ya. Tuh. Gitu. Jadi performan itu sangat membantu Bapak Ibu. Jadi kita harus jelas. Di awal senyum, salaman yang jelas. Didekatkan aja kameranya. Pokoknya jangan malu-malu, harus jelas senyumnya gitu kan. Oh iya, senyum Pak Guru itu bikin adem siswanya, begitu kan? Nah, itu. Jadi yang diharapkan dari 3 tampilan video itu harus maksimal semuanya.
Kalau modul ajar sudah bagus. Baru melihat beberapa, saya belum semuanya Pak Dokter. Kalau Pak Dokter mungkin udah selesai semalam lembur ya Pak Dokter. Saya semalam ada belum Bu. belum. Saya Iya. masih ini Bu. Ya, saya sengaja melihat semuanya Pak Dokter, tapi belum menilai semuanya, hanya melihat saja. Melihat dulu baru catatan-catatannya, biar nanti begitu menilai langsung ada catatannya gitu. Nah, itu saja Pak Dokter. Saya belum PTK-nya, nanti mungkin setelah Pak Dokter menyampaikan nanti ada tambahan-tambahan tentang PTK seperti itu. Monggo barangkali Pak Dokter mereview hasil teman-teman. Terima kasih. Begini ya, saya hanya ingin mungkin menggarisbawahi ya. Pada prinsipnya kan semuanya kan sudah bisa praktek mengajar gitu kan. Sudah bisa gitu kan. Cuman ketika ada istilah PBL ya gitu kan, TBL, PJBL gitu kan. Nah, itu jangan sampai maaf tadi kan Ibu ada KKM, memang ada KKM itu di kurikulum Merdeka kan nggak ada gitu kan. Nah itu kan namanya kan KTP ya Bu. Kalau nggak salah nih, saya maaf nih kalau nggak salah nih. Jadi kan jangan penyebutan istilah KKM itu tidak ada lagi di kurikulum Merdeka itu, yang ada KKTP gitu bukan gitu kan. KKTP. Jadi kalau saya begini kan terus terang aja, kalau memang kalau lihat nih itu ya contoh ya Pak ya teman-teman ya, para guru ya, Bu Guru gitu kan. Contoh mulai tadi itu hati-hati banget gitu kan. Jadi kan penggunaan istilah juga itu kan kita sekarang lawas. Kita lagi kurikulum Merdeka. Jadi apa yang disebut oleh Ibu tadi begini. Kemana kan sekarang PBL dulu ya. Pertama-tama ya, iya kan PBL. Nah PBL itu kan ketika ngajar itu jelas langkah-langkahnya teh Pak. Ya. Kayak tadi model dari pendahuluan udahlah. Nah tetapi mana yang disebut dengan PBL di perubahan mana gitu kan. Ibu tadi mencontohkan ketika kita ngasih masalah gitu kan, pemainnya contohlah tentang sholat itu kan. Kemudian ada orang yang sholat sambil tertawa atau apa gambarnya gitu kan. Nah di sana kan diminta gitu kan. Nah kemudian di awal itu betul saya begini Bu, ini harus jelas juga ya, di sampingnya menyampaikan tujuan gitu kan, kemudian modelnya itu seperti apa. Nah kemudian karena ini kan bahwa tahapan-tahapan mau seperti apa ya, jadi kan ketika umpamanya kan Pak Rudini umpamanya atau Pak Solek ya mau menjelaskan tentang sholat gitu kan kepada siswa gitu kan. Nah tentang sholat itu kan, nah jadi kan tujuannya kan sudah disebutkan nih bahwa tujuannya ini gitu kan. Nanti kan di gambaran di video itu kalau di ini mah sudah ada sebenarnya, kalau kalau di modul ajar sudah ada sebenarnya gitu kan. Cuman kan ketika praktek ngajar gitu maksudnya begini di video itu. Nah itu kan ketika tujuan disampaikan, maka untuk bisa mencapai itu maka inilah yang langkah-langkah yang harus kita lakukan selama itu, cukup aja gitu aja. Nah setelah itu baru nanti kelihatannya itu kan. Ketika PBL oh ini gitu kan. Kalau performance semuanya udah jadi guru gitu kan, udahlah gampang gitu mah ya, pakai peci itu kan, pakai kerudung gitu kan. Asal jangan pakai baju ini aja ya, lekmong gitu kan, kayak katemong gitu, jangan itu mah ya, nggak boleh gitu kan, itu kan bukan guru. Pakai kaos. Pakai kaos, pakai apa lagi atau walaupun pakai kerak gitu kan, nggak usah lah, PSC formil aja ngajar gitu kan, udahlah kalau perform itu kan kelihatan. Nah kemudian saya lihat juga Bu di beberapa video itu kan begini. Nah tadi ya ketika ini yang sangat ini, yang kelemahan itu ketika mengkontekstualisasikan dengan kehidupan nyata itu jarang gitu kan. Padahal model sholat itu kan bisa dilihat itu kan. Nah itu tolong sekali lagi Bapak dan Ibu ya gitu kan. Jadi prinsip-prinsip PBL apa gitu kan. Nah ketika mengupload itu tugas itu sudah ada. Oh ini orang PBL, oh ini PJBL dong kayak begini kan, begitu kan udah kelihatan itu bedanya gitu kan. Jadi ini mah PBL kayak begitu, PJBL kayak itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi saya bingung nanti dengan Ibu gitu kan nilainya gitu kan.
Kok bingung gitu kan. Ini sama. Nah, jadi oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan maksud saya untuk mungkin PJBL, nggak tahu udah semuanya di-upload atau cuma satu video tuh, Bu? Satu aja atau berapa empat-empatnya atau lima-limanya kan? Iya, Harus ada besok ya. berarti yang model PJBL Pak Dokter Nah, videonya. besok PJBL kan? Kita harus Iya. selesai ya, dikejar-kejar. Saya harus terus terang aja. Wah, ceramah lagi segala macam itu banyak Pak Rudi kerjaan teh. Berapa tempat sekarang 5 tempat ceramah mana nih? Bagaimana ini? Saya iya, gabungan itu kan. Maksud saya begini. Jadi kita oke lah sama-sama saya minta jadi prinsip-prinsip ya di dalam pembelajaran itu harus muncul di video gitu kan. Muncul di video segala macam lah. Silakan. Jadi yang penting ada. Jadi oh gitu oh ini kan kalaupun tidak sempurna semua tetapi sudah ada gambar oh ini udah begini benar ini udah begini benar gitu kan. Jadi kalau saya ngasih pemanakan sekarang di sana itu apa? Beda dengan dulu kan nilainya Mas. Sekarang kurang sekali, kurang gitu kan. Kalau sekarang berbeda dengan dulu, tiba-tiba dipaksa kita. Sekarang mulai sangat baik, tiba-tiba ada nilai 9, 10. Kita milih mana nih gitu kan. Nah, itu kan itu tidak bisa milih 2, 3, nggak bisa sudah. Di sana kalau baik, pas diklik teh, ini sebenarnya ada pemaksaan Bu sebenarnya penilaian sekarang ada pemaksaan kepada dosen itu. Jadi nanti mahasiswa sebenarnya maaf ya ini belak-belakan aja nih jadikan gitu maksud saya supaya nanti kan dilihat nih sama yang saya takutkan kayaknya bisa kayak ini bagaimana dosen sebab kemarin saya melihat Bu yang di cyber itu maaf ada beberapa teman ya dosen gitu kan bahkan di sekolah saya ada yang menjadi guru pamong gitu kan ya Allah Bapak itu mah coba ini cina bagaimana kan kalau yang yang K1 mah ya K1 ya cuma 3 kan 3 itu ya Allah kenapa itu nggak bener link ini judulnya anu yang diuploadnya anu tapi kalau di Asan nggak ada di Asan mah nggak ada yang kayak begitu karena ini K2 semua insya Allah karena kan semuanya kan jelma milenial gitu bukan milenial lagi generasi Z mungkin itu apa ya ya sekarang yang generasi Z lah semua mungkin ya gitu kan atau yang milenial lah yang oleh karena itu saya memohon jadi alhamdulillah kalau kata saya alhamdulillah kalau di Asan mah enak dengan nilainya mahasiswanya sudah pada tahu IT nya zaman ini udah bagus-bagus gambarnya linknya segala macam udah ya iya cek saya kalau alhamdulillah untuk modul cuman sekarang saya mau melihat bagaimana mereka mengajar. Nah, sesuai dengan modul apa yang mereka buat, apakah sesuai atau tidak. Tinggal itu nanti mengkonfirmasikan. Saya tinggal nyorok-nyorok aja sebenarnya, Bu. Nyorok, trik. Nah, gambar Pak Rudi ini gitu. Mau tidak meluluskan Pak Rudi gambar gampang-gampang amat gitu. Tinggal gitu aja. Tidak lulus. Ya. atau Pak Abdul saya gampang. Nah, maksud saya kalau cuma nilai mah gampang sebenarnya, tapi maksud saya begini. Kita jangan nah itu kan cuma jadi masukan kenapa kita sampai mungkin orang lain gak kayak begini tidak belak-belakan kayak begini mungkin kan kenapa kita lakukan seperti ini karena pingin keluaran kita semua itu bisa dipertanggungjawabkan ya Bu ya dan mudah-mudahan nanti ada model dari kita ini yang mungkin bisa diambil jadi terbaik atau apa itu Pak nanti diambil Pak Dokter yang terbaiknya ya itu kan buat akreditasi ya buat akreditasi ini siapa dan nanti akan ditampilkan oh ini gitu kan kalau kita salah memilih kan bagaimana kan kacauisasi gitu kan iya kan jadi oleh karena itu saya lagi Bapak Ibu terima kasih yang sudah ini saya belum Bu cuma lihat-lihat video itu cuma dilihat kemudian modul ya terus beberapa lah sambil dikerjain gitu kan dalam situasi seperti ini tapi mudah-mudahan sampai tanggal 21 ya Bu ya. Ya itu kita kontrak PBL sampai hari ini Pak Dokter. Besok mulai PJBL. Jadi nanti tinggal nilai ya Bu ya? Iya menilai kita menilai PBL. Kemudian besok sudah makanya sekarang kan mempersiapkan PJBL tuh. Betul sekarang tuh sekalian. Tadi saya udah kirim contoh PJBL-nya Pak Dokter. Oh udah sama mahasiswa udah Bu? Oh, sudah. Hebat. Modul ajarnya. Pak Rudi ini saking sayangnya Ibu Hajah itu luar biasa itu. Bagaimana? Tapi harus ada diedit tuh Pak Dokter. Oh modelnya seperti itu gitu. Iya. Tinggal nanti tinggal ini aja Pak Rudi ini tinggal ngeganti kalau temanya anu kan anu ya Bu. Tinggal tema anu gitu kan. Tapi caranya sudah ada.
Itu luar biasa ya, mudah-mudahan tidak ada kesulitan berarti. Kalau orang berjuang karena belajar itu kan dari kesulitan. Orang yang tidak pernah susah, maaf, nantinya orang tidak akan selalu menyusahkan orang lain. Jadi, maaf nah, orang yang pernah mengalami kesusahan, kemudian dia berubah jadi baik, maka dia tidak akan pernah akan menjadi kebanggaan bagi diri dan orang lain. Tetapi kalau orang tidak pernah susah, ya, dan tidak mau susah, maka dia hidupnya akan selalu menyusahkan orang lain ujung-ujungnya gitu kan. Sampai kapanpun itu biasa begitu. Nah, sekarang rubah pikirannya gitu kan. Biar kita susah, berdarah-darah, tapi kita sambil berpikir, dan insya Allah pasti ada jalan keluar. Gampang nggak ada. Ya saya kan cuma bisa nasihatin Pak Sore. Ya saya kan cuma nasihatin gitu kan. Ibu, saya cuma bisa nasihatin gitu kan. Ini hanya motivasi dari saya gitu kan. Insya Allah kita sekarang sulit, tapi nanti tidak akan menyulitkan orang, justru akan menjadi pencerah bagi orang lain. Gitu aja kalau saya. Oke ya. Amin. Sedikit dari saya segitu aja Bu. Dari saya segitu aja Bu. Ada sekarang tinggal PTK Pak Dokter. Kita sebentar lagi setelah PTK 2 PTK lah. Setelah 2 PTK nanti baru tanya jawab. Nah, satu masukan lagi, yang tadi videonya Pak Abdul Haris itu terlalu banyak berjalan Pak Haris. Jadi kita ambil video tuh, videonya muter set berhenti gitu. Jangan terus, nanti melihatnya durasi muternya kenceng, nanti kitanya pusing. Jadi begitu misalnya jalan nih atau video anak set berhenti gitu ya. Terus jalan lagi, seret, berhenti. Jadi jangan terus gini muter gitu. Saya jadi mumet juga gitu. Memang tampak jelas. Terus ada yang pinter yang itu kelas 3 gini video tuh. Gini. Iya Bu. Nah itu. Ya sekarang saya izin